Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Pantai Bali, wisata favorit dari Kuta sampai Nusa Dua. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini. Hari biasa pekan biasa keempat dan juga merupakan perayaan wajib Santo Paulus Miki dan teman-temannya martir. Bersama saya telah hadir narasumber oase rohani Katolik, Romo Antonius Raja Mbana OMI. Mari kita bersama menyapa Romo Bono. Salam jumpa Romo Bono, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Mbak Utami, apa kabar? Semoga diberkati Tuhan. Amin, sehat juga Romo. Romo ingin menyapa sahabat oase rohani Katolik. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mudah-mudahan Anda semua dengan mendengarkan pembicaraan kita, permenungan kita, doa kita, semua merasa diberkati dan disertai oleh kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Romo untuk kesediaannya mengisi acara oase rohani Katolik. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo Bono. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita hening sejenak, menyiapkan hati untuk mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah lelah membimbing kami melalui firman-Mu, juga melalui peristiwa-peristiwa setiap hari. Berkatilah kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dan utuslah Roh Kudus, agar hari ini, dalam perjumpaan ini, kami dapat menerima bimbingan-Mu dengan lebih jernih, yang membantu kami untuk mengarahkan hati dan langkah kami kepada kesatuan dengan-Mu, membuat kami selalu bisa bersyukur, karena selalu menemukan jejak-jejak hidup-Mu dalam hidup kami. Dan semoga melalui perjumpaan ini, kami lebih dapat memuliakan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara yang dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setiamu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setiamu. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setiamu. Gunung Sion pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setiamu.
Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Namamu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuranmu. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setiamu. Kita mendengarkan bait pengantar Injil. Haleluya, Haleluya. kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bono. Ya Romo, silakan Romo. Baik, terima kasih Mbak Utami. Bacaan hari ini kita mendengar dari surat kepada orang Ibrani tentang gunung. Tetapi ada dua gunung yang dibandingkan oleh bacaan ini, yaitu gunung yang pertama, itu gunung yang bisa disentuh, yang bisa dilihat. Dan ketika naik, banyak yang mengalami kegelapan, badai, dan segalanya. Dan kalau ada gemuruhnya, entah itu getaran gunung itu, apalagi kalau gunungnya meletus, kita pasti ketakutan. Itu gambaran tentang gunung yang pertama. Tetapi gunung yang kedua adalah sebuah simbol, yaitu Yerusalem baru, dikatakan di situ. Bukit Sion, yang adalah Yerusalem surgawi, kota Allah yang hidup. Dan di situ ada kumpulan orang-orang benar yang sudah menjadi sempurna. Dan bahkan gunung itu dikatakan kemudian adalah Yesus sendiri, pengantara perjanjian baru. Dan disitulah dibandingkan datang pada gunung Tuhan yang adalah Kristus sendiri, kita justru mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keselamatan, mendapatkan perlindungan yang kokoh. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang membuat kita terancam, tetapi sesuatu yang membawa kepada kedamaian dan keselamatan. Itulah yang menjadi kisah dari bacaan yang pertama, yaitu ketika kita diajak untuk datang kepada Tuhan sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu dikatakan di sini justru merupakan pengantara perjanjian baru kepada darah pemercikan yang mempersatukan, yang menghapuskan dosa, yang kemudian juga menghubungkan kita dengan Allah yang benar, pengantara perjanjian yang baru, yang pada dasarnya ini juga menggantikan perjanjian yang lama. Karena kita tahu bahwa pendengar kitab
surat kepada umat Ibrani adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang pasti mengerti dengan perjanjian lama, dengan perjanjian baru. Dan di situ dikatakan bahwa kita datang kepada Yesus sebagai pengantara perjanjian baru, yang artinya perjanjian yang tidak bisa dibatalkan kembali, perjanjian yang menggantikan perjanjian baru yang dalam arti tertentu tidak berhasil dengan baik. Tetapi dalam perjanjian baru ini tidak ada kegagalan, karena kita datang pada darah pemercikan sendiri, yang mempersatukan, menghapuskan dosa, dan membawa keselamatan. Dan ini adalah inisiatif tindakan Tuhan sendiri. Maka kita diminta untuk sungguh-sungguh tidak takut lagi, percaya penuh. Bahkan sudah ada bukti orang-orang yang sudah sempurna. Ini juga nanti kalau dikaitkan dengan pesta Paulus Miki, ya martir inilah yang sudah menumpahkan darah dan terhitung sebagai orang-orang yang sudah sempurna. Mereka sudah bersatu dengan Kristus, yang sudah menerima juga darah pemercikan, yang sudah disatukan. Kita tentu mengerti bahasa-bahasa liturgis, karena surat kepada orang Ibrani ini banyak sekali menggarisbawahi unsur-unsur ibadat yang bernuansa tentang darah pemercikan dan perjanjian yang berbicara lebih keras dari darah Habel dan sebagainya. Intinya kita semua sudah pada saat keselamatan. Kalau kita datang kepada Kristus, Yerusalem baru itu, Bukit Sion itu, yang tidak menimbulkan kegentaran, tetapi perlindungan, damai sejahtera, dan keselamatan. Harapannya, kita semua kemudian sungguh-sungguh berani mempercayakan diri kita, berani membuat perjanjian baru di dalam Tuhan, sehingga kita tidak ragu, sekaligus memperoleh kepastian kehidupan yang aman, damai, sejahtera, intinya selamat. Itu pada bacaan yang pertama, kita diajak untuk tidak ragu, mempercayakan diri kepada Sang Kristus, darah pemercikan itu yang telah menebus kita dari segala dosa, dan pengantara perjanjian baru, perjanjian yang tidak akan gagal. Mudah-mudahan para sahabat oase rohani Katolik juga kemudian berani datang kepada Yesus dan tidak lagi perlu memikirkan banyak hal seperti para martir, Paulus Miki dan kawan-kawan. Mereka tidak gentar menghadapi banyak penderitaan karena ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Penderitaan dan cobaan dan masalah yang lain menjadi tidak relevan karena di dalam Yesus kesempurnaan keselamatan kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Uta. Amin. Terima kasih Romo Bono untuk renungannya. Sangat menarik sekali Romo. Menginspirasi kami sekali untuk berani datang kepada Yesus ya Romo. Yerusalem Terutama justru baru. pada saat-saat sekarang ya, pada saat-saat ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak tawaran yang seringkali membuat kita harus memilih. Kita mesti datang kemana ini? Ke sana bisa selamat atau tidak? Ke sini bisa selamat atau tidak? Kalau selamat, kenapa ada ini, ada itu, membuat kita gentar juga. Tetapi di dalam Yesus, kepastian itu ada, keselamatan itu dipastikan. Dan di situ ada kedamaian, ada sukacita, dan rasa syukur. Dan ini tentu membantu kita yang banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang galau dengan banyak hal. Dan tidak tahu lagi menemukan kedamaian kira-kira ke arah mana. Dan Tuhan menawarkan, dialah Gunung Sion, Bukit Sion, Yerusalem surgawi, perjanjian baru yang membawa kepastian, harapan yang tidak pernah mengecewakan, karena Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya di sesi yang pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri dulu di sesi yang pertama, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, oase rohani Katolik. Sesi yang kedua masih bersama dengan
Romo Antonius Rajabana OMI, dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, tadi seru sekali ya Romo, permenungan Romo di sesi yang pertama ini. Dan tadi Romo menyebutkan ada Yerusalem yang baru dan Bukit Sion. Nah Romo, saya penasaran Romo, Bukit Sion dan Yerusalem yang baru di zaman modern sekarang ini seperti apa ya Romo Bono? Baik, pertanyaan yang sangat baik, Mhm, karena memang pada mhm, zaman sekarang ini mhm, ada begitu banyak eh, harapan sebetulnya mhm, yang diharapkan oleh banyak orang bisa memberikan kedamaian mhm, dan juga kesejahteraan, mhm, ketenangan. Namun ada banyak sekali tawaran. mhm, Dan tawaran itu banyak sekali yang nampaknya indah, nampaknya mhm, baik. Dan sekarang ini kita bisa memilih begitu banyak di dalam media sosial yang ada. mhm, Namun tidak mudah sebetulnya mendapatkan gambaran seperti yang dilukiskan dalam bacaan yang pertama tadi, mhm, yaitu Yerusalem baru. Itu sebuah kota yang memberikan perlindungan kepada warganya. Yerusalem baru adalah sebuah tempat yang membuat warganya itu menemukan kegembiraan, sukacita, perdamaian, berkat, kelimpahan. Itu intinya ya, Yerusalem mhm, yang baru. Ya, seperti Bukit Sion. mhm, Dan di situ ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh berani memberikan segalanya untuk Yerusalem baru ini. mhm, Nah, di dalam dunia modern sekarang itu ada banyak hal yang menawarkan seperti itu. mhm, Komunitas-komunitas tertentu yang menawarkan dengan cara-cara tertentu supaya orang bisa memberikan diri, menjadi bagian. mhm, Tetapi ujung-ujungnya seringkali komunitas-komunitas itu juga malah tidak membuat tenang, membuat mhm, kita terbebani. mhm, Tentu, kalau zaman sekarang, menurut mhm, saya, ini nanti mhm, berkaitan dengan renungan dari Injil, mhm, Yerusalem baru, di mana Yesus sendiri yang merupakan pribadi yang mengorbankan, menumpahkan darahnya, adalah Ekaristi. mhm, Kalau kita sungguh-sungguh bisa menghadiri Ekaristi, itu seperti Yerusalem baru, di mana Tuhan yang mengadakan perjamuan dan semuanya mendapatkan bagian, bahkan mhm, menyantap tubuh dan darahnya sendiri, mhm, yang menjadi perjanjian baru. Nah, menurut saya, Yerusalem baru ya Ekaristi. mhm, Tetapi dalam kenyataan, zaman ini selain Ekaristi, Yerusalem baru adalah komunitas gereja Katolik yang menghayati mhm, nilai-nilai Injil. mhm, Jadi gereja, entah itu paroki, entah itu wilayah, entah itu lingkungan, mhm, yang sungguh bisa menjadi sebuah tempat bernaung, seperti mhm, kota yang adil, mhm, Yerusalem baru, yang menampung semua orang, menerima semua orang, menghargai semua orang, dan memberikan tempat, kedamaian, sukacita, dan syukur. mhm, Itulah Yerusalem baru. Namun juga sekaligus ini adalah ajakan supaya paroki-paroki, gereja-gereja, mhm, wilayah lingkungan di dalam lingkup paroki sungguh-sungguh bisa menjadi Yerusalem baru ini. Menghadirkan Kristus, membawa keselamatan, menerima siapa saja, dan membuat orang lain merasa nyaman tinggal di dalamnya. Bisa berjumpa dengan Tuhan, mensyukuri kehidupannya karena rahmat yang begitu berlimpah. Dan inilah yang kita bisa hubungkan kalau kita bisa membandingkan antara Yerusalem baru dalam bacaan yang pertama tadi mhm, dengan keadaan zaman ini. Dan di situ sebetulnya ada kepastian, ada keyakinan. Karena dasarnya adalah iman, yaitu orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang mau menghayati kehidupan berdasarkan ajaran-ajaran Tuhan. Yang salah satunya adalah perintah kasih. Dan di situ kemudian keselamatan, penerimaan, penghargaan, kesejahteraan seharusnya bisa dirasakan dan dialami di dalam gereja Yerusalem baru ini, yang pada gilirannya nanti menarik banyak orang.
Karena cara hidup yang sungguh-sungguh dihayati, diilhami oleh Tuhan yang hadir, yang memberikan diri sebagai Yerusalem baru itu, yang tidak membuat orang gentar, tidak membuat orang takut, tetapi nyaman, tenang, dan damai. Seperti itu kurang lebih kalau kita melihat dalam konteks zaman ini, apa yang dimaksud dengan Yerusalem baru itu. Ya, luar biasa ya Romo Bono kalau kita bisa menghadirkan Yerusalem yang baru itu dalam kehidupan kita sehari-hari tadi seperti yang Romo Bono katakan ya Romo dari komunitas-komunitas Katolik ya Romo dari wilayah paroki, wilayah dan kemudian di lingkungan kita ya Romo supaya bisa menarik banyak umat nih Romo bahwa kita akan Betul. hidup dengan nyaman dan ada kepastian dan keyakinan akan keselamatan Romo. Ya, terima kasih Romo. Romo kita lanjut ke ini bacaan Injil Romo. Ini mengenai Baik. Yesus mengutus muridnya nih Romo. Betul, ya itu juga Hmm, Yerusalem baru yang adalah hmm, Yesus itu hmm, kemudian menjadi jaminan keselamatan bahwa kita hmm, ini sekarang sudah dekat dengan keselamatan itu sendiri, yaitu hmm, Yesus. hmm, Dan karena itu keselamatan, kegembiraan ini, cinta kasih Allah, kedekatan dengan Allah harus diwartakan kepada semua orang. hmm, Dan mereka kemudian diutus oleh Yesus hmm, untuk mewartakan itu semua, kabar gembira ini. Namun, dalam pewartaan itu, mereka harus yakin betul. hmm, Sekarang yang diandalkan adalah Tuhan, hmm, Sang Yerusalem baru itu, Bukit Sion itu, pengantara perjanjian baru itu. hmm, Maka tidak boleh mengandalkan apapun yang sifatnya bukan Tuhan. hmm, Seperti misalnya makanan, minuman, apa yang dimiliki, dikatakan di situ, dua baju, atau juga bekal, uang, tidak boleh. Dalam mewartakan kabar gembira ini, hmm, tidak boleh mengandalkan hal-hal duniawi. Karena Yerusalem baru, keselamatan, kesatuan dengan Tuhan, tidak didasarkan lagi pada hal-hal duniawi. Karena bahkan jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh manusia tentang hal-hal yang duniawi ini. hmm, Bukan berarti bahwa hal yang duniawi tidak penting, tetapi kerajaan atau Yerusalem baru atau pengantara perjanjian baru ini jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan yang ada di dunia ini. hmm, Maka dalam mewartakannya harus mengandalkan iman, bukan mengandalkan kekuatan manusiawi atau harta benda duniawi. Itu dalam bacaan yang Injil yang kita hmm, dengar. Dan tentu mengandalkan apa yang surgawi, bukan kekayaan, bukan kehebatan, itu mempunyai resiko. hmm, Mengapa? Resikonya bisa ditolak, resikonya juga bisa diterima. Tetapi tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena hmm, kalau tidak, kemudian nanti orang mengimani pewartaan ini bukan karena iman, bukan hmm, karena perwahyuan, bukan karena pengantara perjanjian baru Yesus Kristus, tetapi karena melihat kehebatan orang, kekayaan orang, ya, apa yang dimiliki, dan karena itu kemudian percaya, tetapi bukan karena yang sungguh-sungguh perlu diimani. Sesuatu yang ilahi. Yesus, Yerusalem sendiri, Yerusalem baru yang membawa keselamatan, kehidupan kekal, dan pengampunan dosa. Maka kita harus tetap tulus, sederhana, mengandalkan Tuhan, dan mengharapkan tanggapan iman. Kalau orang tidak percaya, it's okay. Tinggal saja, kebaskan debu, dan hmm, kemudian melanjutkan pewartaan. Kalau diterima, tinggal di sana. Makan minum apa yang diberikan, tidak mengandalkan bekal sendiri, tetapi di situ membangun sebuah relasi baru, sebuah kekeluargaan. hmm, Jadi iman yang diterima kemudian memunculkan persaudaraan, hmm, kekeluargaan, dan itulah gereja. Ketika orang mewartakan tentang Kristus dan kemudian pewartaannya diterima, mereka kemudian menjadi satu keluarga, keluarga baru, hmm, yaitu gereja. Yang kemudian Yerusalem baru yang seperti tadi barusan saya jelaskan. hmm, Dan di situ dasarnya adalah Tuhan sendiri yang menjadi darah pemercikan atau ekaristi. Di dalamnya Tuhan sendiri memberikan dirinya sebagai korban yang dilambangkan dengan tubuh dan darahnya. Dan setiap kali orang mendengarkan
firman Tuhan, kemudian menyambut tubuh dan darah Kristus, maka memperoleh keselamatan, memperoleh kesatuan, menjadi keluarga baru, menjadi Yerusalem baru. Di dalamnya ada kedamaian, ada keselamatan, ada persaudaraan, ada keutuhan, tetapi terutama persatuan dengan Tuhan sendiri yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Maka kemudian Tuhan Yesus dalam Ekaristi menjadi pengantara perjanjian baru yang menjamin keselamatan yang dalam arti tertentu gagal dilaksanakan dalam perjanjian lama. Bukan dari pihak Allah yang membuat gagal, tetapi manusia yang tidak setia. Tetapi di dalam Yesus, dalam perjanjian baru, terutama melalui Ekaristi, perjanjian itu tidak pernah gagal. Karena Tuhan memberikan dirinya, tubuh dan darahnya, sehingga di dalam diri kita mengalir tubuh dan darah Tuhan yang tak terpisahkan dengan tubuh dan darah kita. Sungguh-sungguh satu. Dan disitulah ada keselamatan. Ketika Allah dan manusia menjadi satu. Di dalam Yerusalem baru, gereja, terutama pusat dan sumber dan puncaknya dalam Ekaristi, kita memperoleh keselamatan yang tak terbatalkan itu. Karena dari pihak Tuhan sendiri telah memberikan diri sepenuhnya, sehingga kita dan Tuhan itu adalah satu, tak terpisahkan. Dan itulah yang seharusnya juga dihayati semakin hari semakin dalam. Sayang, banyak sekali umat yang datang merayakan Ekaristi, tetapi tidak dengan kesadaran dan pengertian yang tepat. Banyak yang datang ke Ekaristi, merayakan Ekaristi, bukan karena ingin bersatu dengan Tuhan, bukan karena kita diundang oleh Tuhan untuk mengenangkan cintanya, tetapi karena saya udah Katolik, Romo, nggak enak sama tetangga kalau nggak ke gereja, nggak enak sama teman-teman. Nah, itu sekedar itu. Atau juga karena memang ya kewajiban, kalau Katolik ya sudah ke gereja. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada yang lebih dalam. Di dalam Ekaristi itulah kita memenuhi undangan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita datang. Bahkan di dalam konsekrasi kita akan mendengar, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Yang dikenangkan apanya? Cintanya. Tuhan yang mencintai kita, yang memberikan tubuh dan darahnya, yang membuat kita bisa bersatu dalam komunio dengan Tuhan. Sehingga perjanjian yang lama diperbaharui dan tidak akan gagal. Karena saya menanggapi undangan kasih Tuhan yang minta dikenang. Ya seperti kalau Mbak Utami ya, dengan dulu pacarnya, pasti kalau disuruh mengenang dengan semangat datang. Karena itu kenangan cinta. Nah seharusnya kita merayakan Ekaristi juga begitu. Karena kita diundang mengenangkan cinta Tuhan yang mencintai kita luar biasa. Tapi di situ berarti harus ada cinta yang mendalam di dalam diri kita. Bukan datang ke gereja karena tidak enak sama tetangganya, tapi karena mau memenuhi undangan Tuhan. Atau dipaksa sama mamanya. Nah, itu yang sering dipaksa sama mamanya, nanti ketika sudah kuliah, terpisah dari orang tua, sudah tidak ke gereja lagi. Itu banyak yang begitu, yang mengeluh ya orang tua, karena motivasi ke gereja mungkin keliru. Tetapi kalau motivasinya benar, dimanapun, kita akan datang karena Tuhan minta dikenang. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan yang dikenang adalah cintanya ketika Tuhan memberikan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Dan disitulah sebetulnya terjadi bagaimana kesatuan Allah dan manusia di dalam Ekaristi ini. Yaitu ketika Tuhan sendiri hadir mengerjakan keselamatan kita. Ekaristi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu tindakan keselamatan. Allah sedang mengerjakan keselamatan kita dalam Ekaristi. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita bisa datang dengan penuh cinta, penuh antusias. Karena Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Tetapi nampaknya hal ini juga seringkali belum sungguh dipahami. Salah satu tandanya,
ke gereja tapi buka HP. Jadi begitu bacaan Injil selesai, terpujilah Kristus, semuanya menghadap HP. Romonya khotbah, monggo, silahkan. Saya punya acara sendiri. Dan itu sering terjadi. Mhm. Nah, ini padahal Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita loh. Kenapa kita justru terdistract dengan banyak hal yang lain? Saya membayangkan kalau di sebuah tradisi, entah di Toraja, entah di mana, yang Mhm. jelas di Toraja, itu pada waktu ada upacara mengorbankan kerbau besar dengan belang-belangnya, dengan tanduknya yang Mhm. sempurna, ketika itu dibunuh sebagai korban, semua orang fokus. Karena korban itu, korban kerbau itu, Mhm. tedong itu, sedang dikorbankan untuk menghapuskan dosa kita. Menjadi sarana kita bisa bersatu dengan yang ilahi. Maka Mhm. semua perhatian ke sana. Nah, kalau kerbau yang dikorbankan aja begitu menarik perhatian kita, apalagi Tuhan yang sedang mengorbankan dirinya dalam Ekaristi. Seharusnya itu sungguh-sungguh menarik perhatian kita. Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Kita harusnya penuh perhatian, penuh cinta, rasa syukur dan hormat. Bukan malah buka HP. Nah, itu kan jauh. Maka dalam hal ini, justru ini adalah sebuah undangan. Bacaan Injil mengajak kita bahwa Yerusalem baru, Bukit Sion itu, pengantara perjanjian baru itu adalah tempat yang sungguh-sungguh safe, aman, jaminan keselamatan yang tidak membuat kita takut, gentar, tetapi damai, tenang, dan memperoleh keselamatan. Maka perlu diwartakan dan diwartakannya dengan keyakinan. Tidak mengandalkan apapun yang dimiliki, kekayaan, kehebatan, tetapi cinta Tuhan yang menjamin perjanjian baru yang dibawa oleh Kristus. Kalau zaman sekarang ya jelas Ekaristi itu. Ketika di dalamnya Tuhan mengerjakan keselamatan untuk kita semua. Harapannya kita mempunyai sikap dasar yang tepat. Entah kita pergi merayakan Ekaristi atau di dalam perayaan itu sendiri. Karena kita sudah tidak perlu lagi eh, mengandalkan yang lain. Seperti para martir, Paulus Miki dan teman-teman. Kendati dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, ya, telinga mereka dipotong. Mhm. Mereka harus jalan kaki begitu jauh untuk akhirnya ujung-ujungnya disalibkan. Mereka sepanjang jalan tidak gentar. Terus mewartakan Injil. Karena penderitaan itu tidak punya arti. Mhm. Karena sudah diselamatkan, dijamin di dalam Yerusalem surgawi. Sudah begitu dekat dengan Tuhan di dalam Ekaristi. Dipersatukan dengan keselamatan itu sendiri. Yang pada ujungnya membuat kita berani menghadapi apa saja. Dan ini penting untuk orang-orang kita zaman ini. Kita harus mempunyai sesuatu yang bisa kita andalkan, yang membuat kita berani menghadapi tantangan apapun dengan tetap percaya kepada Tuhan. Karena sekarang ini tantangan makin banyak, Mhm. kesulitan makin besar, kekhawatiran makin banyak. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan yang bisa kita andalkan, dasar pondasi yang membuat kita berdiri dengan tegak, kita akan mengalami kesulitan besar. Dan data menunjukkan semakin banyak orang yang mengalami depresi. Mhm. Bahkan di antara mereka banyak anak muda yang seharusnya pada saat-saat usia muda penuh antusiasme, optimisme, semangat, tetapi banyak yang tidak mampu menghadapi itu semua. Belum lama kita dengar banyak anak muda bahkan masih usia kuliah mengakhiri hidupnya sendiri, tidak memperoleh harapan. Diharapkan juga Yesus di dalam Ekaristi menjadi harapan yang tidak mengecewakan. Dan itulah yang sebetulnya ditawarkan kepada kita, terutama umat Keuskupan Agung Jakarta, untuk berani menjalani tahun ini sebagai tahun jubileum, tahun yang penuh pengharapan, tahun yang pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Yesus menjadi pintu suci di mana pintu pengharapan itu akan membawa kepada kedamaian, rasa syukur, sukacita, dan iman. Mudah-mudahan dengan apa yang sedang digerakkan di keuskupan kita, kita bisa menghayati apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Kita bisa masuk
di dalam Yerusalem baru itu melalui pengantara perjanjian baru Yesus Kristus sendiri, yang nyatanya setiap Ekaristi kita merayakan kemenangannya itu, merayakan cintanya, merayakan keselamatan kita. Dan kita sudah cukup dengan itu, sehingga kita bisa mempunyai kekuatan untuk menghadapi apapun dalam kehidupan kita yang kadang-kadang tidak mudah untuk dihadapi. Kurang lebih itu yang ditawarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menangkapnya dan kemudian terinspirasi untuk bisa menjalaninya dengan penuh iman, ketekunan, dan kesetiaan. Amin. Terima kasih Romo Bono untuk permenungannya di sesi yang kedua ini. Romo, ada satu kalimat untuk sahabat oase rohani Katolik di rumah, Romo, sebelum kita tutup acara hari ini. Baik, saya melalui kesempatan ini ingin mengajak kita semua sahabat oase rohani Katolik, untuk memalingkan hidup kita, mengarahkan hati, pikiran kita kepada Yerusalem baru, kepada pengantara perjanjian baru yaitu Yesus Kristus sendiri. Dialah pintu suci yang membawa kita masuk kepada pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Maka jangan goyah. Apapun yang terjadi, arahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan Yesus yang sudah membuktikan cintanya. Dan kalau memang ingin memperteguh hal itu, rayakanlah dengan sungguh-sungguh iman dan penghayatan yang tepat Ekaristi yang membuat kita selalu bersatu dengan Tuhan sendiri. Mudah-mudahan dengan ini kita terbekali untuk selalu mempunyai pegangan dalam kehidupan kita yang nyata dalam situasi apapun pada zaman ini. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya di hari ini. Kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Bono. Silakan Romo. Para sahabat oase rohani Katolik, mari kita bersyukur dan menyiapkan hati untuk menerima berkat. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkaulah Immanuel yang terus mengerjakan keselamatan bagi kami, terutama melalui Ekaristi. Semoga kami dengan hati terbuka dan tulus selalu mengarahkan hati kami kepadamu, yang hadir dan menyatakan cintamu kepada kami melalui pemberian diri yang total dan penuh dalam Ekaristi. Semoga karena kesatuan kami dalam komunio dengan Tuhan melalui sakramen Ekaristi, kami diteguhkan, dikuatkan, dan Kau berkati. Sehingga kami yang jauh menjadi lebih dekat dan kami dapat hidup di dalam iman dan kasih. Untuk itu, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara oase rohani Katolik untuk hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Bono dapat menambah semangat iman bagi kita untuk menanggapi undangan kasih Tuhan Sang Yerusalem baru. Akhir kata, kami berdua, Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada oase rohani Katolik berikutnya.